You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Halo, sebelum itu yuk kita coba untuk mengkonstruksi konsep berpikir kita terkait social penetration theory yang akan kita bahas berikut ini. Pertama-tama, kita akan mengetahui bagaimana sih struktur kepribadian tiap-tiap individu melalui analogi bawah. Yang kedua, karena kita sedang membahas proses penetrasi sosial, maka setelah kita mengetahui struktur kepribadian tiap-tiap individu, kita juga akan menganalisis bagaimana sih para individu ini melakukan pengungkapan diri dalam proses penetrasi sosial. Yang ketiga, setelah proses pengungkapan diri itu berjalan lebih intens, selanjutnya kita akan menganalisis sebenarnya bisa seberapa jauh dan seberapa dalam sih proses pengungkapan diri terhadap masing-masing individu ini. Yang keempat, kita akan mengetahui hubungan dari dialektika dan lingkungan dengan social penetration theory. Dan yang terakhir, setelah serangkaian panjang proses penetrasi sosial, ternyata tidak menutup kemungkinan bagi seorang individu untuk melakukan penarikan diri loh. Baik teman-teman, perlu digarisbawahi ya bahwa proses penetrasi yang akan kita bahas berikut ini berkaitan dengan makna sosial. Jadi bukan karena biological ya. Oke deh, menurut teman-teman, ketika dari tadi kita membahas proses penetrasi sosial, apa sih yang terbesit di kepala teman-teman? Kalau menurut KBBI sih, penetrasi itu merupakan proses penembusan atau penerobosan. Jadi bisa kita definisikan bahwa proses penetrasi sosial merupakan proses penembusan atau penerobosan terhadap kepribadian suatu individu dengan tujuan untuk membentuk relasi atau sebuah hubungan. Nah, pernyataan ini selaras dengan definisi yang dikemukakan oleh Irwin Altman and Dalmas Taylor selaku penemu teori penetrasi sosial yang mengemukakan bahwa penetrasi sosial merupakan proses pengembangan hubungan. Namun, gimana sih contoh real dari proses penetrasi sosial ini? Kita ambil contoh ketika teman-teman melakukan PDKT. Tentu di saat itu, kita kepo banget sama segala informasi tentang crush kita ini. Makannya suka apa, minumnya suka apa, zodiaknya apa. Ketika tahu zodiaknya Pisces misalnya, Pisces Maret atau Pisces Februari ya. Pisces Maret itu karakternya gimana ya? Pisces Februari itu karakternya gimana ya? Nah, setelah kita berhasil mengumpulkan banyak informasi, masuklah kita ke ranah yang lebih intim. Kita jadi lebih berani ngechat karena punya topik, kita jadi berani ngajak jalan, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman melalui proses komunikasi umum ke komunikasi yang lebih intens, lebih dalam, dari tidak intim menuju intim, di saat itulah teman-teman sedang melakukan proses penetrasi sosial. Selanjutnya yaitu kedekatan melalui pengungkapan diri. Jadi menurut Altman dan Taylor ini meyakini bahwa dengan kita memberikan peluang orang lain untuk mengenal diri kita, maka hubungan itu dapat berjalan menjadi lebih dekat. Contohnya saat kita membuka diri kepada teman baru, maka kita akan bisa berteman lebih jauh ataupun lebih dekat daripada kita dari awal menutup diri. Selanjutnya itu terdapat dua pendekatan yaitu secara verbal maupun non-verbal. Nah, dari dua cara ini yang paling efektif yaitu cara verbal, karena kita bisa berkomunikasi secara langsung sehingga perasaannya itu lebih terhubung. Selanjutnya yaitu kedalaman dan luasnya pengungkapan diri. Menurut Altman dan Taylor menguraikan 4 proses hubungan pendekatan. Yang pertama, pertukaran hal-hal sederhana lebih sering terjadi lebih cepat dibandingkan dengan berbagi informasi pribadi. Yang kedua, pengungkapan diri itu bersifat timbal balik terutama pada awal tahap pengenalan. Yang ketiga, proses pendekatan terjadi dengan cepat di awal, namun menjadi lebih lambat ketika mencapai bagian yang lebih dalam atau yang lebih privacy. Yang keempat, depenetrasi adalah langkah-langkah penarikan lapisan perlahan-lahan secara bertingkat. Oke, selanjutnya ada regulating closeness on the basis of reward and cost. Jadi ini mengacu pada teorinya John Thibault and Howard Kelly, yakni social exchange theory. Ia menjelaskan bahwa hubungan manusia itu berkembang akibat dari pertukaran antara biaya dan imbalan yang dikeluarkan. Jadi menganalisis untung rugi untuk mempertimbangkan hubungan yang akan dijalin lebih lanjut atau lebih dekat. Contohnya nih, saat kita pertama kali ingin berkenalan dengan seseorang ya, kita akan secara mental menganalisis apa ya imbalan yang akan saya dapatkan atau keuntungan yang akan saya dapatkan jika berteman dengan orang ini. Oh, ternyata dia populer nih. Sehingga jika saya berteman dengan dia, saya akan dikenal juga dengan banyak orang, saya akan populer juga. Kemudian teori ini menyarankan bahwa sebuah hubungan pantas dipertahankan jika imbalan yang kita dapatkan dalam sebuah hubungan itu lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Imbalan di sini tuh dapat berupa
persahabatan, dukungan emosional, puasan, dan status. Sedangkan biaya itu bisa atau dapat berupa waktu, tenaga, dan pikiran. Selanjutnya ada comparison level atau level perbandingan, yakni a standard for relational satisfaction atau sebuah standar untuk mencapai kepuasan dalam hubungan. Ini mewakili perasaan seseorang mengenai penghargaan apa ya yang seharusnya saya dapat dalam menjalin hubungan ini. Kemudian ada juga comparison level of alternative, berlaku jika a standard for relational satisfaction itu tidak tercapai, atau katakan saja jika kita tidak bahagia dengan hubungan saat ini. Contohnya toxic relationship atau kita terkena KDRT. Nah, itu kita perlu alternatif lain. Mungkin bisa mencari orang baru yang dapat menjamin keberlangsungan hidup kita yang lebih baik. Selanjutnya ada dialectics and the environment. Altman juga mengidentifikasi bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh loh untuk penentu keputusan kita dalam mengungkapkan sesuatu. Contohnya saja, jika kita berada di kafe yang remang-remang diiringi dengan musik slow, kita akan lebih deep ngobrolnya, kita akan lebih intim ngobrolnya dibandingkan jika di tempat yang berisik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, evaluasi, penarikan kembali dari penetrasi. Evaluasi pertama yaitu dari Altman mengajukan sebuah model dialektik yang menganggap bahwa hubungan sosial manusia itu dicirikan dari keterbukaan dan ketertutupan. Beliau itu percaya bahwa tekanan antara keterbukaan ataupun ketertutupan ini menghasilkan penyingkapan dan penarikan. Selanjutnya yaitu ada proses linear yang disampaikan oleh Van Leer mendukung kritik proses linear dengan menemukan bahwa perbedaan itu bisa terjadi karena kecepatan yang tidak diharapkan pada pengungkapan diri, sehingga memungkinkan terjadinya lompatan dalam tahap-tahap linear Altman dan Tyler. Dan yang ketiga ada Betsy, seorang ahli psikologi dari Chicago, menguji dugaan dari pemecahan hubungan percintaan. Nah, mereka itu menemukan bahwa rasa sakit dan marah menyebabkan proses perpecahan menjadi lebih kacau daripada yang diperkirakan dalam teori tersebut. Dan evaluasi keempat yang dikemukakan oleh Wood merupakan salah satu filosofis menyatakan bahwa hubungan itu tidak dapat diperintahkan atau tidak dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip ekonomi ataupun pertimbangan biaya keuntungan. Dan yang terakhir yaitu Paul Wright percaya bahwa sebuah hubungan dapat menarik lebih dekat ketika hubungan tidak lagi didorong oleh kepentingan personal ataupun kepentingan pribadi. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best